فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Itu ya. Ya kita ambil pertanyaan. Ya silakan. Moderator. Baik Ustadz, jazakallahu khairan atas materi yang disampaikan. Kini kita telah masuki sesi tanya jawab. Kami ingatkan kembali bagi para pendengar setia Radio Roja Darussalam 106,7 FM dimanapun berada. Jika ingin mengajukan pertanyaan, bisa melalui pesan singkat WhatsApp ke nomor 0812-7314-7317 dan juga bisa dari kolom komentar via channel YouTube Roja Darussalam. Dan kita telah menerima satu pertanyaan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, dosa gibah adalah membicarakan orang lain tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Bagaimana ada seseorang yang ingin bertanya tentang orang dan kita memberitahu orang yang bertanya tersebut bagaimana sifat, bagaimana kesehariannya, dan lain sebagainya. Ya. Orang ia tanyakan itu mungkin ada sedikit terselip tentang apa yang buruk terhadap orang itu. Ya. Apakah itu termasuk gibah? Dan apakah termasuk gibah juga jika membicarakan kebaikan seseorang tanpa sepengetahuan yang bersangkutan? Jazakallahu khairan. Oh, banyak nanya. Iya. 3 ini. Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu bin niat. Segala amal itu, segala gawe itu tergantung niat. Kalau dia niat tak kalah ngabar ke wong. Mang, kenal tak budak yang kalau ngomong bebe mengot Kalau niat dia ngatoi gibah. Tapi kalau dia memang ngenjuk tahu supaya cepat ketemu, wongnya mak ini bukan. Itu no, budak enak. Tidak gibah. Tidak gibah. Ya. Ya, tapi kalau niat dia memang untuk ya memang dia nggak ngabar ke wong itu ini, tapi dia niat dia untuk nyahat ke, maka ini gibah. Tapi kalau dia cuma untuk memberikan khobar supaya lebih jelas, supaya cepat, dak nyasar lagi wong nyari budak itu, dak masalah. Tergantung apa tadi? Niat kita. Adapun menyebut kebaikan, ini bukan gibah. Gibah itu menyebut keburukan dan orang yang tidak di hadapan kita. Ya, si fulan itu nah. Si fulan itu setahu aku, wah fulan itu wong dak kate. Ya, ai genyik aku dengan dia tuh. Dia tuh main ini. Nah, yang jelek dia sebut, ini gibah. Kalau dia tuh baik nian, kalau ngenjuk aku duit. Jangan ngenjuk aku sibuk. Berarti ini bukan gibah. Ya. Ya gibah dosa besar bukan dosa kecil. Dikubur kaget dia dikasih Allah cakar kuku dari perungu tembaga, dia namanya? Dia cakar ya, bukan garuk lemak. Cakar lainnya, cakar dadonya, koyak kalau. Nah, itu siksa dia. Terus mak itu dia. Ya, sampai kaget nunggu hari kiamat dia disiksa lagi. Ya, ngeri gibah ini. Ya. Contoh gibah mak ini. Kita naik mobil, rombongan pergi kajian ke tauhid. Mamang itu ngapa kakinya panjang sebelah? Pincang maksudnya. Uang tuh tidak tahu. Gibah. Ya. Paham tak? Siapa baik? Selama dia berakal, dia ngerti, dia manusia. Kalau jin kejingoan, pacak kita ajak ngomong gibah juga. Kalau menggibah monyet, hewan, babi, sapi, gibah gak nih? Ngapo ada gibah? Tidak berakal. Nah beda kita sama hewan itu apa? Akal. Kita nih hewan bukan? Hewan. Kita ini hayawanun natik. Hewan yang bisa berbicara, maksudnya yang berakal. Hewan kita ini. Paham? Yang sikok tadi yang kita sebutin hewan juga tapi tidak berakal. Paham? Hewan. Ya kita ini. Hewan juga. Ya. Kita ini juga ya dubu fil ar. Kita ini juga sama melata di pucuk muka bumi. Tapi yang membedakan kita dengan mereka apa? Akal. Makanya tak kalah akal. Ya, akal bukan di sini. Kayak jantung, bagi kanan jantung. Nah, akal tuh di sini. Kalau ini tidak kita pakai, berarti kita lebih parah dari hewan. Carilah hewan di muka bumi yang tidak beriman, tidak kati. Carilah hewan di muka bumi yang tidak beriman, tidak kate, imannya dipastikan sangat-sangat tinggi.
Ndak kate babi kafir, kate. Ada ndak babi kafir? Sapi kafir, kate. Allah pastikan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakinnakum la tafqahuna tasbihahum. Seluruh yang ada di muka bumi, alam semesta, langit semuanya beribadah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalian tidak tahu tata cara mereka bertasbih, beribadah kepada Allah seluruhnya. Ya. Tapi karena mereka tidak berakal tadi, mereka Allah selesaikan urusannya di akhirat. Tidak ke neraka, tidak juga ke surga. Ya. Makanya orang kafir pada hari kiamat, ya laitani kuntu turaba. Oh ya Allah, setelah nyingok hewan-hewan yang bebala, ya, kambing bertanduk, sapi bebala mati. Lalu Allah katakan, jadilah tanah. Jadi tanah, selesai. Uang kafir, coba kami juga. Kamu berakal dulu di dunia. Tidak pacak, dihisap, ditimbang. Ya, nah itu. Ya. Baik Ustadz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Selanjutnya masih ada pertanyaan lagi dari pesan singkat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Bagaimana memahami konsep khauf yang benar agar tidak terjatuh dalam takaluf dan was-was? Iya. Ya sebagaimana yang kita sudah pelajari tadi, di mana rasa takut ya yang muncul dari hati kita peruntukkan buat Allah Subhanahu wa taala. Takut yang menyebabkan kita itu semakin semangat beribadah kepada Allah, semakin tunduk kepada Allah, semakin kita mengerti kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya tidak lain ya bagaimana kita mendapat itu kecuali dengan belajar. Pelajari. Yang belajar jangan belajar takut baik. Seluruh kitab tauhid itu dipelajari dari awal sampai akhir. Insyaallah kita akan menjadi orang yang benar-benar takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita mempelajari takut nyoba yang lain tidak, penakut kaki. Ya, jengok bahaya sampai takut. Ya, jadi takut yang sudah kita jelaskan tadi, antum pelajari lagi, antum baca lagi, insyaallah ini sudah ya dijelaskan. Ini takut yang benar. Ada lagi? Masih ada Ustadz? Lanjut Ustadz ya? Iya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah. Amin ya Allah. Saya baru belajar menuntut ilmu Ustadz. Bagaimana cara kita menguatkan iman kita agar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan baiknya dimulai dari mana kita menuntut ilmu? Mohon penjelasannya Ustadz. Sama bahaya ini. Ya. Ya, nasihat anak ke antum yang baru belajar, semangat belajar. Semangat, jangan putus di jalan. Belajar terus sampai kapan? Minal mahdi ilal lahdi. Dari ya buayan bayi sampai kita masuk liang lahat, belajar terus. Ya, kita tidak boleh berhenti beribadah, belajar nggak boleh. Sampai kapan? Sampai kaki nijak surga baru aman. Belajar terus. Ya, yang baru, yang lama tetap belajar. Jangan yang lama udah selesai, udah jadi ustad. Usah belajar terus. Karena menuntut ilmu ini buat diamalkan, bukan buat jadi ustad. Ya, kalau mau jadi ustad, duduklah kamu sini ngenti ke aku. Menges. Ya, ngomong terus dari tadi. Nah itu. Bukan lemak. Kalau salah dicatat malaikat. Kalau udah ikhlas duluan. Julak ke. Nah, makanya ya, nuntut ilmu untuk diamalkan. Orang yang ilmunya sedikit tapi dia amalkan lebih bagus, bahkan dikatakan lebih alim. Jadi banyak orang ilmunya tidak diamalkan. Ya, antum dikit ilmu diamal ke galau. Ini lebih alim dari yang punya ilmu banyak tapi tidak diamalkan. Yaitu bagaimana menjaga iman bagi kami yang baru-baru menuntut ilmu? Ya belajar. Terus belajar, amalkan walaupun sedikit. Seperti para sahabat, mereka tidaklah melewati menghafal ya Al-Quran yang sudah mereka pelajari 10 ayat. Tidak mereka langkai 10 ayat itu, melainkan sudah dipelajari, dipahami, dan diamalkan. Lanjut lagi 10 ayat yang berikutnya. Berarti yang penting apa? Amalnya. Mereka mempelajari iman lebih dahulu sebelum mempelajari yang lainnya. Pelajari iman yang pelajari tauhid diantaranya. Pelajari ilmu akidah ini. Ya, kita paham fikih, paham tafsir, tapi tidak mengesahkan percuma. Banyak orang ahli bahasa. Ini ngerti bahasa Arab sampai dalam nian. Jago-jago yang di ini kayaknya.
Tapi tak kalah masalah ditanya Allah di mana, pening pala dia. Nanyu-nanyu Allah kau nih. Percuma dia ahli bahasa. Ditanya Allah, Allah kalau ditanya di mana? Ada seorang budak ditanya Nabi, Allah di mana? Apa katanya? Fis sama, di pucuk langit. Yang ditanya S4. Allah di mana? Kau nanya apa? Tidak aja jawab dia. Padahal Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis, tahu Allah tinggi bersama yang di atas arsy-Nya, tinggi Allah Azza wa Jalla. Cuma kalau kita pintar ini pintar itu, segala es dimakannya. Ya, es tuntung. Ya, iya, es buah. Tapi tidak ngerti masalah akidah, percuma. Yang pertama kali yang dipelajari sama penanya yaitu akidah. Ya, akidah udah pelajari. Antara akidah yang sekarang kita pelajari tauhid ini, kitab tauhid. Kita tauhid masuk akidah, dengan akidah lebih umum. Ya, dan pelajari juga yang lainnya, tapi yang lebih dahulu adalah tauhid. Allah mengatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an i'budullaha wa tajtanibut taghut. Sungguh kami mengutus nabi dan rasul seluruhnya sebanyak itu. Ya, agar menyerukan apa? Sembah Allah semata, dan seorang tidak akan bisa menyembah Allah dengan sebenarnya. Haqqal ibadah kalau dia tidak mempelajari kitab tauhid, tidak mempelajari tauhid. Bagaimana mengesahkan Allah Azza wa Jalla, baik itu tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma was sifat, dia harus pelajari semuanya. Itu saja ya yang dari online. Kita yang ini, yang ada lagi? Habis. Ya. Ustadz, apakah takut ketinggian atau fobia yang lainnya dan takut kebut-kebutan termasuk takut wiswas? Tidak. Ya. Takut tinggi ini ya mungkin masalah kejiwaan yang ini enggak termasuk ini. Tapi kalau bisa dihilangkan. Ya, ada seorang takut nyingok darah, ya kan, ada kan? Sampai pingsan kalau nyingok darah. Takut ngebut, wajar ya takut ngebut? Wajar. Kalau ngebut itu. Apalagi ngebut makin motor, ngepau sana sini. Tahu ngepau? Tidak jelas. Ini nyamuk. Ya. Jadi boleh, ini tidak masalah. Takut ketinggian. Ya, orang kalau tinggi pening pala nyampak, wajar takut. Ya. Tapi kalau takut seperti tidak galak diajak ke lantai 2, lantai 3, ini mending ke uang lain. Ini usahakan dihilangkan, pacak diobati ini. Fobia yang cak ini, pacak diobati. Nemen-nemen dia. Atau naik yang apa yang muter-muter gitu. Apa? Nah, budak yang nyakit main ini naik ke itu. Sontek bius dulu sebalik dia ini. Kebet ke yang bius yang 5 menit baik. Jangan lama-lama. Naik pas dia bangun ngapa muter-muter, hilang insyaallah. Ya. Pacak diobati, dan ini tidak termasuk yang syirik, enggak. Juga tidak termasuk yang wiswas. Wiswas itu kan dari syaitan. Kalau ini tidak, dari dia dewek. Ya. Ustaz, di tempat saya tinggal ada musola, kan, tapi setiap zuhur dan asar kosong. Ya. Ana biasanya buka dan sholat dewean. Ana tak kata orang yang datang. Cak mana baiknya Ustaz? Apakah saya tetap ya buka seperti biasa, kemungkinan sholat dewean, atau cari musola lain, masjid lain yang ada jamaahnya? Apakah ana sholat sendiri mendapatkan pahala sholat berjamaah? Waduh, ini kesian banget ini. Di masjid kalau sudah kayak gini berarti kampungnya sudah dikuasai oleh syaitan. Ya, sholat 5 waktu ditinggalkan sampai asal zuhur dak kati. Musola ini, peci musola, peci masjid, tambah lagi kosong. Ya, ini ya usahakan antum tetap buka masjid ini dan antum dakwah. Pegang mic itu setiap habis sholat, kau buka buku baca ke. Innal hamdalillah. Baca ke keutamaan. Iya. Ya. Jangan azan sebelum zuhur, datang kalau wong. Baca ke. Kalau ada wong dapat hidayah. Itu sampaikan, ya, balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walau satu ayat yang kau pahami. Dakwah ente.
Jangan dibiarkan itu musola kayak gitu terus. Ketemu wong-wong situ. Assalamualaikum Pak. Itu. Waalaikumsalam. Ngapo dek? Ngajak balau. Udah. Ini aku nih semayang ini dewean terus. Oke bang yo. Mak itu. Ya. Ajak ini. Apa kita jual be musola nih. Terbagi duitnya. Daripada kita berdosa sekampung. Karena ini bukan fardu kifayah tapi fardu ain. Dosa kalau kita. RT-nya kalau pacak didatangi. Ini yang salah kan RT hitungannya. Pacak kosong ini. Tegaknya masjid. Tegaknya musola itu. Kalau tidak kata RT RW pacak tegak? Tidak pacak. Minta izin tidak sama mereka? Iya mereka juga ikut andil di situ. Mereka harusnya menggerakkan masyarakat. Nah jika RT-nya. Oh cari-cari main gap. Aja baik Pak RT main ini. RT berhenti lah Pak RT. Main itu ke? Cacat pingsan. RT berhenti RT. Main itu ke? Senaka kita lah tua kah tu. Main itu. Intinya dakwah. Dakwah. Ana yakin kalau antum megang mic. Antum dengan lemah lembut di situ maco ke hadis tu. Siapa itu Bisa jadi datang awal-awal marah dulu kan. Jelas ke? Aku ni sebenarnya lah pening semayang dewean terus. Sengaja nih aku nih muat mak ini supaya ada yang datang. Nah alhamdulillah mamang datang. Nah kami. Baru mak itu caranya. Ya. Diusahakan bagaimana sampai dakwah ini kepada manusia. Tuh jelas ke solat ini dia termasuk tujuan kita diciptakan Allah untuk menyembahnya. Di antaranya solat. Jelaskan. Wah lokak pahalonian yang tadi yang nanya nih. Lokak pahalonian. Kesikok be wong. Nenger ceramah dia itu dapat pahala. Ya. Jangan dikalah ke sama jemaah. Ya dengan berani. Berani ke juga. Ya seperti itu. Baca ke hadis nanti yang sahih. Jangan yang palsu. Wong ledak semayang kau baca ke yang palsu pula. Ya. Engkau tambah. Ya tetap ente dapat sholat berjamaah. Tetap. Ya. Dapat pahala sholat berjamaah. Kesian itu tapi musola itu. Ya. Kan musola itu termasuk rumah siapa? Rumah Allah. Rumah Allah tadi dimakmurkan. Kalau dikatakan tadi yang memakmurkan rumah Allah itu orang beriman, ya, berarti di situ banyak orang yang lemah iman. Nah, ente yang kuat. Jadi diajak yang lain ya untuk menguatkan keimanan. Pertanyaan yang terakhir. Ana mau tanya, selama ini gua bekerja di perusahaan rokok yang tidak diridhoi Allah. Yo galo-galo. Ya. Hatta yang raso buah itu juga sama, tidak diridhoi juga. Tidak kata rokok yang diridhoi Allah. Coba kamu cari rokok yang di belakangnya ada tulisan rokok natang ke kesembuhan. Kata. Apa tulisannya? Membunuhmu. Jantung. Ipunten. Apa lagi? Keguguran janin. Sudah itulah tunjuk gambar, tebok leher, koyak dado, macam-macam sudah. Berarti ridho dah Allah ini. Kita nyocok memakai jarum, tebok kecil tak boleh. Apalagi tebok di sini. Ya Allah. Berarti tidak ridho Allah ya. Rokok itu yang tidak ridho Allah ya. Apakah hasil gaji anak itu haram? Hah? Haram apa halal? Ya haram. Kan dalam hadis innal halala bayyin. Ya wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Halal dalam Islam itu jelas. Haram juga halal juga jelas. Haram halal itu jelas. Ini haram ini. Ya. Penghasilannya haram. Dan apakah saya dapat murka Allah? Kesianan kau. Ya, kau nanya kau dewek yang jawab. Ana harus cari kerjaan lain demi nyari kerjaan lain. Ya. Cari nyual siwa ngenti rokok. Ya. Nyual siwa. Kalau orang nanya masih ada nyual rokok. Ini rokok bagus loh. Tapi tidak berasap, gigi kau bersih. Panjang, lebih panjang. Ada yang lembut, ada yang keras. Yang lembut 10.000, yang keras metu ke
Ya, darah 3.000. Nah itu. Ya kalau yang nak berhenti ke rokok itu bisa dengan siwak ya. Siwak itu ya ada kandungan-kandungan yang ngilang ke apa nikotin ini. Sudah terbekam. Ya insya Allah uang yang bekam yang perokok ini yang merokok. Masih ada yang merokok tak? Ada hati-hati. Ada yang masih merokok walaupun lama kopca masih ada. Ya. Itu bekam sini. Kalau ada niat nak berhenti bekam kepala, insya Allah lama-lama dia berhenti. Iya, bekam di sini ya hilang. Ada yang pernah nyoba mak itu. Udah pakai siwak. Setiap datang itu apa? Godaan-godaan itu mbek siwak cocok tuh. Main ini tuh. Kalau pacak sampai ke tenggorokan supaya ya muta. Ya yang jelas ini haram ya. Gawenya haram, gaji juga haram, dapat murka cetok. Jadi cak mana ya berhenti. Berhenti cari gawe lain. Ya, tak boleh besar pula gaji itu sebenarnya. Tak boleh besar. Ya, besar lu kan becak kalau. Iya. Ya, tak boleh besar. Besar dosanya biasa ini. Ya. Dan juga rokok ini jalan menuju narkoba. Tak kate uang yang apa tahu-tahu narkoba tak merokok. Ya kate cetam rokok dulu awal-awalnya. Cobain lama gaji beda. Oh dah keluar gila. Nah, itu jadi rokok itu untuk apa? Naik kelasnya itu narkoba. Jadi kalau kita nyual itu kaki uang gara-gara ngodot sekali nak ke narkoba kita nanggung dosanya kaki. Berhenti. Ya, yang punya pabrik rokok beda merokok kita diloloi. Ya, kecuali natang ke manfaat. Ya kalau kita ngerokok metu duit. Ya, metu duit. Metu WhatsApp itu duit kalau. Galak aku juga. Iya. Ya, penyakit bebek hitam ya. Bebek hitam nyium bini. Ya, bini kalau dicium laki yang merokok sama bercium asbak. Ya. Iya. Mampu sengak nak matilah. Apalagi tak bergosok gigi, tambah lagi. Yo, menyut. Ya, sampai sini saja mudah-mudahan yang nanyo dimudahkan oleh Allah urusannya, kita yang apa namanya? Yang sudah mak ini tambah dimudahkan Allah juga. Yang gaji 3 juta naik 6 juta, ya. Ngapo? Ya, yang gaji kecil jadi besar, ya. Yang buntu jadi berduit. Amin. Sengaja yang doa supaya kan ada malaikat. Ya, insyaallah malaikat ngamin ke berduit kalau semasjid ini. Amin. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.